di mana pada hari-hari ini saya mengalami satu titik terendah dalam hidup, ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menghibur kita. Dia kasih kekuatan yang baru. Saya ingat lagu ini waktu pertama kali saya melayani. Kami berkumpul banyak anak-anak muda. Kebetulan ada teman rekan sepelayanan saya, Pak Anggur. Kami selalu menyanyikan lagu ini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan lagu ini kembali. Di mana banyak jiwa-jiwa yang datang. Kami berkumpul setiap hari berdoa menyanyikan pujian ini. Benar ya? Setiap malam kita nyanyikan. Dan kenal waktu. Kami kumpul terus berdoa. Tuhan melawat anak muda satu persatu datang. Ya. Tuhan mengingatkan kembali. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
Engkau begitu baik. Engkaulah Allah penghibur kami. Kami tidak akan pernah takut lagi, sebab Kau selalu menyertai kami. Terima kasih, urapi firman-Mu. Kami akan duduk tenang untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Kau menabur benih itu, sehingga benih itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, 30, 60, 100 kali lipat, sehingga kami menjadi dampak buat setiap orang. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, beri tanah hati yang terbaik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketiganya Esa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau belajar hari ini satu kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan itu adalah penghibur kita, di mana Tuhan itu adalah penolong kita yang terbaik, ya. Apapun keadaanmu hari ini, kau harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Kita melihat hari-hari ini, kalau kita perhatikan, seringkali kita mengalami saat kita berdoa, saat kita melayani, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, saat kita berdoa seolah-olah jawaban itu nggak datang-datang. Pernah saudara mengalami hal seperti ini? Saudara dibawa ke satu titik di mana saudara nggak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal saya sudah sering berdoa, saya datang ke Tuhan, saya minta tolong ke Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengajarkan begitu banyak hal bahwa Tuhan itu adalah penolong kita? Sudah saya lakukan semuanya itu, tapi kenapa pertolongan itu tidak kunjung datang? Ya, kita mau belajar satu hal saudara, supaya saudara dibawa naik lebih tinggi lagi. Dan ketika saudara tahu rahasia ini, saudara tidak akan pernah turun lagi. Amin saudara. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang luar biasa. Kita buka ayatnya, Matius 16 mulai dari ayat yang ke-15. Matius 16 mulai dari ayat yang ke-15. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara dapat kebenaran ini dan saudara lakukan itu, maka percaya saja, ya, saudara percaya hidupmu gak akan sama lagi. Kita sama-sama bergerak maju. Kemarin Ibu Gembala sudah ngomong, ya, sudah membagikan firman Tuhan. Walaupun kita maju terus melangkah dengan mencucurkan air mata, tapi saudara akan pulang membawa berkas-berkasnya, akan bersorak-sorai. Nah, sekarang saya akan kasih tahu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, walaupun kita saat ini sedang berjalan sambil mencucurkan air mata. Amin saudara. Kita baca sama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. 3, 2, 1. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Lanjut. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau." Sekali lagi, "Engkau Anak Allah yang hidup." Selanjutnya, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita melihat saudara, ada satu kunci di sini. Saat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Kalau saya balik tanya sama saudara, Bapak Ibu sekalian, menurutmu siapakah Yesus itu? Saudara bisa jawab, siapa Yesus itu? Bisa jawab, siapa Yesus? Selain Mesias yang saudara tahu, yang timbul dalam hatimu, siapa dia? Sahabat, siapa? Ada yang katakan penolong, siapa lagi? El Shaddai, Jehovah Jireh. Tapi Petrus mengatakan engkau Mesias. Saudara tahu, dalam kehidupan ini kita perlu pengakuan iman kita. Amin saudara.
Jadi imanmu itu jangan seperti suam-suam kuku. Engkau mengatakan sesuatu bahwa Yesuslah penolong, tapi engkau ragu. Jadilah seperti Petrus. Waktu ditanya, menurutmu siapa kamu itu? Nggak ada yang ngajar loh saudara. Dia langsung berkata, engkau Mesias. Saudara tahu apa arti Mesias? Raja yang diurapi, yang akan menolong membebaskan bangsa Israel saat itu. Ini dia percaya. Padahal gak ada yang ngajar, gak ada yang ngasih tahu, sampai Yesus kasih tahu sama Simon dan murid-murid yang lain, jaga rahasia ini, belum waktunya engkau memberitakan ini. Nanti tunggu aku selesaikan segala sesuatunya, maka kunci ini benar-benar akan engkau terima. Saudara perhatikan hal ini. Kabar baiknya, ketika ada pengakuan di dalam hatimu siapakah Yesus itu, maka surga akan bekerja, surga akan bergerak, surga akan terbuka. Apa yang Petrus dapatkan? Yang pertama, dia dapatkan kunci kerajaan surga. Maka alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Siapa yang berkuasa di alam maut? Iblis, setan. Dia nggak berkuasa atas hidupmu. Siapa yang mengakibatkan kekacauan di dunia ini, bahkan di dalam hidupmu? Siapa itu? Iblis. Dia nggak akan berkuasa dalam hidupmu. Ketika engkau memperkatakan bahwa dialah raja di atas segala raja, yang memerintah bangsa-bangsa, yang memerintah hidupmu, maka engkau nggak akan bisa diperintah sama roh jahat. Dia akan lari daripadamu. Kita perlu kunci itu. Makanya saudara perlu pengakuan iman. Akui dengan keberanian. Jangan setengah-setengah mengakui keberadaan saudara. Jangan saudara. Akui dia dalam setiap susah maupun senang. Akui dia bahwa dia adalah tetap Tuhan saya. Dia tetap penolong saya satu-satunya. Amin. Yang kedua, apa yang didapatkan oleh Petrus ketika surga terbuka, surga bergerak, dia membangun jemaatnya. Amin saudara. Siapa itu jemaat? Saudara dan saya. Dia akan bangun iman di dalam hidupmu. Maka ketika iman itu tumbuh di dalam hidupmu, engkau gak usah dipaksa-paksa untuk datang ke gereja. Engkau akan datang karena engkau gak datang untuk melihat hamba Tuhan. Engkau datang untuk berjumpa sama Tuhan. Amin saudara. Engkau gak datang karena motivasi yang lain. Engkau gak datang karena tugas. Enggak. Tapi engkau datang karena engkau mengasihi dia. Karena Tuhan lagi membangun hidupmu, membangun imanmu di dalam dirimu ketika surga terbuka. Itu yang pertama kali Tuhan kerjakan atas hidup kita. Amin saudara. Makanya pelayanan itu dibangun bukan karena dasar motivasi atau ngajak-ngajak orang, enggak, tapi buat mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Ada beberapa faktor yang akan saya coba bagikan kepada saudara siang hari ini. Dan kalau saudara melakukan hal ini 3 bulan, 4 bulan, lanjut terus, maka ingat, hidupmu gak akan sama lagi. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama praktekkan. Kita akan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan ini. Bukankah dunia sedang menceritakan bahwa dunia ini tidak baik-baik saja, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya dipelihara sama Tuhan. Amin. Jangan keluar dari situ saudara. Tetap bertahan. Apapun goncangan yang terjadi dalam hidup kita, tetap bertahan. Lakukan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Amin. Bukan untuk validasi dari manusia, tapi kita mau datang, kita mau belajar, kita mau bertumbuh. Untuk apa? Supaya hidup kita diselamatkan. Kita bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang saudara memakan, apa yang saudara minum. Kalau saudara bertumbuh di dalam kebenaran, semua itu disediakan sama Tuhan. Amin. Saya hari-hari ini banyak melihat mujizat. Walaupun goncangan itu ada, tetap ada goncangan itu. Tapi Tuhan sediakan segala sesuatu. Lewat apa? Pengakuan iman kita. Harus berani memperkatakan firman. Amin saudara. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya pengakuan iman kita itu betul-betul kuat dan luar biasa. Dan supaya surga itu terbuka mendengar doa kita.
Surga itu memperhatikan setiap perkataanmu. Surga itu memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Surga itu melihat bahkan sebelum engkau memikirkan sesuatu, dia tahu apa yang harus disediakan untuk hidupmu. Ini kan keren banget. Tuhan kita tuh luar biasa, saudara. Amin. Kita mau belajar satu hal. Kita buka Matius 15 ayat ke-8. Mulai ayat ke-8. Matius 15 ayat ke-8. 8 dan 9. Matius 15 ayat ke-8 dan ke-9. Ya, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Selanjutnya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan di sini, saudara. Diperlukan hati yang murni untuk saudara bisa benar-benar berani mengakui imanmu. Apa itu? Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan belajar tentang ajaran manusia atau motivasi dari manusia. Itu cepat hilang, saudara. Tapi kalau saudara belajar tentang ajaran yang benar, maka itu akan membangun hidupmu. Malaikat gak akan bergerak untuk membantumu. Malaikat gak akan bergerak untuk ada di tengah-tengah kamu. Enggak akan. Dia akan tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan diperintahkan. Dia akan mau bergerak ketika ada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Amin, saudara. Di luar itu malaikat gak akan bergerak. Itu atas perintah firman Tuhan, ajaran yang benar. Makanya di luaran ajaran itu saudara memotivasi orang gak akan bertumbuh. Hari ini dia kuat, besok dia lemah lagi, besok dia mati lagi. Tapi kalau firman Tuhan yang diajarkan, dia akan bertumbuh. Ketika dia mengakui firman itu dengan kekuatannya, dengan keyakinannya, maka malaikat akan bergerak. Amin, saudara. Saudara lihat waktu perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia dengar kebenaran firman Tuhan dari orang yang disembuhkan. Timbul iman dalam hatinya, asal ku jamah saja juntai jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang ke sana. Dia memperkatakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah penyembuh. Kalau orang lain bisa disembuhkan, aku pun bisa disembuhkan. Dia datang menghampiri, walaupun tantangannya luar biasa kan, dihalangi luar biasa. Orang yang pendarahan tidak boleh masuk di dalam kerumunan orang Yahudi. Dia bisa dihukum, tapi dia berjuang ke sana. Dia perkatakan firman Tuhan. Sehingga waktu dia sentuh juntai jubahnya Tuhan Yesus, dia sembuh. Dari mana dia dapat kebenaran ini? Ada di firman Tuhan, saudara. Amin. Makanya sering-sering kita baca firman Tuhan. Saya bersyukur gereja GPA ini dari pemimpin pusat itu mengajarkan tentang firman kembali ke Alkitab. Dia mengajarkan tentang hal-hal yang Alkitabiah. Dia nggak mengajarkan tentang hal-hal motivasi. Kalau saudara mau besar, ajarkan motivasi, maka cepat sekali berkembangnya. Karena orang perlu validasi. Tapi bagaimana dengan kehidupannya? Bagaimana dengan keselamatannya? Bertanggung jawab. Gak apa-apa sedikit, tapi saudara bertumbuh di dalam kasih karunia. Firman itu ada dekat di mulutmu. Makanya firman Tuhan katakan, orang-orang yang beribadah di luar sana, dia berkata beribadah dengan mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita bersyukur kemarin saya selalu nasihati Pak Eko, Cimaria, semua yang saya kenal. Jaga hati yang sudah dikasih Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru, karena hati kita yang lama ini licik dan jahat. Kalau kita gak terima hati yang baru, hidupmu akan selalu jahat kemanapun engkau berada. Dan kebenaran itu gak akan pernah hidup di hati orang-orang yang seperti itu. Jadi waktu saudara memperkatakan sesuatu, itu seperti uap saja, gak ada hasilnya.
Makanya 2-3 orang berdoa itu sangat besar kuasanya. Orang yang seperti apa dulu yang berdoa? Orang yang hatinya sudah dibersihkan, orang yang hatinya sudah dimurnikan. Ketika mereka bersyafaat berdua atau bertiga, surga mendengar. Amin saudara. Makanya tanggung jawab saya adalah membekali saudara untuk menjadi orang-orang benar. Kita nggak butuh banyak orang, tapi mereka hidup di dalam dunia ini. Kita butuh sedikit, tapi mereka mau bersyafaat buat jiwa-jiwa di luar sana, supaya dia bisa mendapat pengajaran yang murni, ajaran tentang Kristus. Sehingga apapun yang dia perkatakan dengan mulutnya, dengan imannya, dengan kekuatannya, maka surga akan bekerja. Amin saudara. Saudara nggak perlu takut. Perkatakan Mazmur 23. Ketika saudara dalam kondisi kekurangan, kekeringan, perkatakan dengan iman, tapi hatimu harus bersih. Hatimu harus murni. Bagaimana melihat hati kita murni? Kalau saudara diberkati bukan untuk memuaskan keinginan dagingmu saja, tapi pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Bersaksi. Kalau tadinya engkau susah, engkau diberkati Tuhan, bersaksi, melayani Tuhan, selamatkan banyak jiwa-jiwa. Dengan apa saudara? Saudara perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perkatakan itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Ketika saudara menghadapi musuh-musuh, saudara nggak perlu takut. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Ketika saudara dalam lembah kekelaman, bingung dalam sakit penyakit, didiagnosa dokter saudara seperti ini, percaya, walaupun di dalam lembah kekelaman, aku tahu Tuhan menyertai aku dengan tongkat dan gadamu. Perkatakan firman Tuhan, tapi hatimu harus murni, maka surga akan terbuka. Lihat Petrus, dia katakan engkau Mesias, anak domba Allah. Nggak ada yang ngajarin, bapaknya kasih tahu. Jadi kalau bapak kasih tahu kita, lewat mana bapak kasih tahu kita? Lewat firman. Makanya baca firman Tuhan, ya, supaya engkau gak usah digoncang-goncingkan dengan hal-hal pengajaran yang aneh-aneh. Engkau tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Ya, kalau saudara dengar motivasi, puji Tuhan, itu untuk membangun hidupmu. Tapi terlebih dari itu, ya kan, saudara harus baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Amin saudara. Maka surga akan terbuka. Haleluya. Yang kedua, Filipi 3 ayat 14, ayat 13 sama 14. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan ke-14. Sudah dapat semua? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Supaya imanmu tidak tergoyahkan, saudara jangan mengingat lagi masa lalu. Saudara sudah ditebus. Amin saudara. Saudara sudah dikasih hati yang baru. Ngapain lagi mau lihat masa lalumu yang begitu hancur di sana? Saudara sudah ditarik keluar. Tuhan bilang sudah selesai. Sekarang engkau pulang membawa berkas-berkasmu. Kenapa lagi kita harus mau terikat, mengikatkan diri dengan dosa? Kenapa engkau waktu ditarik keluar, engkau tidak fokus kepada panggilanmu, yaitu berlari ke arah Kristus? Dari mana engkau diangkat? Dari mana engkau dibebaskan? Pakai itu supaya saudara bisa tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau saudara digoncang masalah keuangan,
Begitu saudara dibebaskan dari masalah keuangan, saudara diangkat sama Tuhan, jangan mengikatkan diri lagi dengan dosa. Karena itu sudah selesai. Yang ada, saudara harus jadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Jangan ingat lagi masa lalu, tapi engkau berlari ke arah Kristus, ke arah panggilan surga. Maka ketika engkau melakukan kehendak Dia untuk menjadi saksi-saksi Kristus, maka apa saja yang kau doakan, Tuhan berikan itu semua kepadamu. Amin. Kalau Tuhan bilang seperti ini, lihat buaya di luar sana banyak sekali, tapi pengerjanya sedikit. Firman Tuhan katakan apa? Karena itu mintalah kepada yang punya tuayan itu supaya dia mengirimkan pengerja-pengerja itu. Jadi kalau saudara rindu melayani, saudara rindu untuk terlibat dalam pelayanan, saudara rindu untuk bergabung di dalam misi kerajaan Allah, doakan jiwa-jiwa, minta pengerja-pengerja. Ingat 1-2 orang saat dia sehati meminta dengan kehendak Bapa, maka Tuhan akan kirim jiwa-jiwa itu untuk digembalakan. Kita jangan bersantai-santai saudara. Mentang-mentang kita sudah diselamatkan, doakan 1 jiwa itu berharga. 1, Tuhan tidak menuntut banyak kok. Belajar dari 1, 2, 3 seperti Daud. Belajar 1 domba, 2 domba, 3 domba dipercayakan. Belajar untuk itu. Punya hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Saudara sudah dapat semuanya gratis. Saudara sudah dapat hati yang baru. Saudara sudah dapat kehidupan yang baru. Tuhan akan bawa engkau terus naik. Masa engkau akan biarkan orang-orang di sekitar kamu turun ke bawah? Bawa mereka naik, supaya juga mereka memperoleh kehidupan yang sama dan memuliakan Tuhan dan bisa jadi saksi-saksi Tuhan. Amin saudara. Pakai hidupmu untuk itu. Maka apa saja yang kamu doakan, Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya. Maka apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu disediakan untuk kita semua. Amin. Saudara belajar hal baru hari ini. Yang terakhir ya, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Amin saudara. Jadi yang ketiga apa saudara? Waktu saudara mengakui dengan imanmu, dengan pengakuan yang berani, jangan takut. Saudara lihat waktu Yesus manggil Petrus, mari datang, keluar dari kapal itu. Saat Petrus melangkah, awalnya bisa dia jalan di atas air. Ini melawan hukum fisika saudara. Tapi begitu ada ketakutan, Petrus mulai tegar. Tapi ingat, Tuhan bilang jangan takut, aku akan pegang engkau dengan tangan kanan dan engkau tidak akan binasa. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita sudah punya 2 hal tadi, seringkali kita masih mengalami ketakutan ketika badai itu datang dalam hidup kita. Perkatakan firman ini, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan menyertai kamu. Ya, perkatakan itu dengan iman, dengan pengakuan yang luar biasa seperti Petrus mengakui engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka sampai kau perkatakan firman-Nya, bukan motivasi. Ini ada tertulis di dalam firman Tuhan. Perkatakan ini, maka Dia akan memegang tanganmu dan engkau gak akan pernah jatuh. Amin. Dia gak akan pernah biarkan engkau jatuh. Ingat saudara, penolongmu itu gak pernah tertidur.
Mazmur 121. Dia nggak pernah terlelap sedetik pun untuk melihat kehidupan kita. Dia selalu menjagamu. Amin, saudara. Perkatakan itu dengan imanmu, dengan keberanianmu. Maka firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika engkau menghampiri dia, dekat sama Yesus seperti Petrus waktu ditanya Tuhan, dekat dengan tata kasih karunia, engkau akan menemukan pertolongan di sana. Di depan tata kasih karunia. Ketika dengan keberanian engkau memperkatakan firman Tuhan, karena yang bisa didengar hanya kemurnian firman, di luar itu enggak. Amin. Jadi kalau kita mau berdoa sesuatu, meminta sesuatu, perkatakan firman, karena dia pasti mendengar. Karena Bapa yang kasih tahu ini, Bapa yang menulis ini semuanya. Makanya Yesus bilang sama Petrus, bukan kamu, tetapi Bapa yang kasih tahu rahasia ini sehingga engkau memperkatakan itu. Saat ini apa yang ada di pikiranmu? Apa yang Bapa kasih tahu dalam hidupmu? Baca Mazmur. Bermalam di dalam naungan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa tempat perteduhan. Ya, panah api si jahat tidak akan menembus kehidupan. Aku berlindung di bawah naungan Allah yang Maha Tinggi. Amin, saudara. Malaikat-malaikatnya diutus untuk berkemah di sekelilingmu. Siapa jadi lawan? Perkatakan itu ketika ada sesuatu yang jahat menyerang hidup kamu. Perkatakan kebenaran itu. Kalau Kristus ada di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, musuhku sudah dikalahkan. Amin, saudara. Mulai hari ini belajar untuk memperkatakan firman Tuhan dengan keberanian. Saat di dalam dada yang kau digoncangkan, maju terus, fokus kepada Tuhan, jangan takut, jalan aja terus. Walaupun engkau harus mencucurkan air mata, terus menabur, ya, terus tabur, jangan pernah takut, tabur terus. Walaupun engkau dibenci orang, walaupun orang memfitnah kamu, tetap jalan terus, jangan pernah goyah. Saudara lihat Petrus, setelah Yesus kasih semuanya itu, waktu Yesus ditangkap, Petrus kabur. Amin, saudara. Karena memang waktunya belum. Yesus belum turun untuk mengambil kunci kerajaan maut itu. Tapi waktu Yesus bangkit, saudara, semuanya itu benar-benar diberikan kepada Petrus. Di atas dasar imannya Petrus, iman rasul-rasul, Tuhan membangun jemaatnya. 3.000 orang bertobat. Amin, saudara. Kalau tempat ini mungkin belum banyak, tapi kalau saudara bertumbuh di dalam kebenaran, percaya saja, percaya. Makanya saudara, jangan keluar masuk, digoyang sedikit, gak datang gereja. Untuk apa hal seperti itu dipertahankan? Ya, hatimu harus baru. Kalau hatimu gak baik, bagaimana engkau bisa berdoa? Engkau bersembunyi di balik pelayanan, engkau bersembunyi di balik kerohanian. Itu kebohongan semuanya. Belajar terus melangkah terus ke arah kebenaran, melangkah terus ke arah kemenangan. Amin, saudara. Karena Tuhan sudah sediakan kemenangan atas hidup kita. Ya, mulai hari ini saudara mau untuk memperkatakan kebenaran itu, walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetap pegang firman Tuhan. Percaya saja. Percaya saja. Saya melihat teman-teman sepelayanan waktu kami di Solo, luar biasa. Banyak goncangan, banyak tantangan. Ada yang sudah merintis 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tantangannya sama saja. Ya, tantangannya sama saja. Cuma pastor saya bilang satu hal yang dia tekankan, kasih.
Kasih itu yang menjadi penggerak dalam hidup. Kalau engkau nggak punya kasih, engkau nggak akan bisa bergerak. Kemurnian itu penting dalam hidup, tapi kasih itu jauh lebih penting. Amin. Semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang, tapi kasih itu tetap. Itu yang akan menjadi motor di dalam hidup untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa motivasi apapun. Hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Bawa jiwa-jiwa, layani satu jiwa layani dalam hidupmu. Kalau dia bertumbuh dalam kebenaran, saudara tidak perlu ngajak ke gereja, tidak perlu. Mereka akan datang dengan sendirinya. Mau di gereja manapun mereka datang. Tapi saudara yang bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam sebuah pelayanan, apalagi saudara pengerja, datang. Karena saudara akan dapat sesuatu untuk menjadi bekal saudara melayani dampak di luar sana. Terserah mereka mau datang kemana. Tapi saudara menjadi gembala atas hidup mereka. Amin. Hari Minggu sudah datang lagi ke tempat ini untuk dapat sesuatu. Amin, saudara. Nah, saya lagi berdoa untuk Tuhan kirimkan pengerja-pengerja yang baru. Karena setahu saya firman Tuhan mengatakan mintalah kepada yang punya tuayan supaya dia kirim pengerja. Setelah pengerja di tempat ini banyak, pergilah jadi dampak di luar sana. Jangan paksa mereka untuk datang ke gereja sini kemana, tidak perlu. Mereka domba-dombanya Tuhan kok. Mereka tahu gembala mana yang akan memimpin mereka. Amin, saudara. Supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak terjadi kericuhan. Kamu lebih benar, kamu ajaran Paulus, kamu ajaran Apolos. Untuk apa hal seperti itu? Amin. Fokus kita hanya untuk menjadi dampak, supaya orang diselamatkan. Tapi saudara perlu tertanam, terlebih khusus untuk pengerja-pengerja. Saudara harus dapat pengajaran yang benar, yang murni Alkitabiah, sehingga saudara bisa jadi dampak di luar sana. Amin, saudara. Putuskan hal itu. Saudara belajar hal baru hari ini, saya juga belajar banyak. Amin, saudara. Saya undang pemain musik. Sama-sama kita saat teduh. Kita mau mengenal dia lebih lagi. Saudara yang belum menerima hati yang baru dari Tuhan, saudara minta, karena dia akan berikan hati itu kepada saudara. Ya, itu untuk dipakai supaya saudara saat saudara berdoa, saudara bisa berdoa dengan keyakinan, dengan pengakuan bahwa dia adalah Tuhan kita yang gak pernah tertidur, yang gak pernah terlelap. Saudara renungkan kebenaran firman ini. Ambil saat teduh saat ini, berdoa sama Tuhan secara pribadi. Dia Allah yang mendengar doa-doamu. Dia Allah yang akan menjawab setiap pergumulanmu. Dia Allah yang akan melepaskan kamu dari setiap belenggu-belenggu dosa. Dia Allah yang memegang tanganmu dan tidak pernah tertidur, dan akan mengangkat dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan. Hari ini renungkan kebenaran firman ini, supaya dia bertumbuh di dalam hatimu 30, 60, 100 kali lipat. Haleluya. Bila kulihat wajahmu Kata
kemuliaan. Biarlah hari ini kita mau menyatakan, aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, melebihi setiap orang yang ku kenal, supaya Engkau menuntun kami ke dalam air kehidupan, dan kami boleh meminumnya, dan kami menjadi sembuh. Kami tidak haus lagi, kami tidak kekeringan lagi, sebab Engkaulah air kehidupan itu. Biar Tuhan menjamah hatimu, biar Bapa sendiri yang memberitahukan rahasia apa yang harus engkau katakan, sehingga surga terbuka, sehingga surga memberikan jawaban kepadamu. Kalau hari-hari ini engkau berdoa terasa berat, lihat kemurnian hatimu, perhatikan. Jangan pernah takut lagi. Jangan pernah khawatir lagi. Terus berjalan maju. Walaupun engkau harus mencucurkan air mata, tetap percaya. Walaupun engkau menghadapi segala tantangan yang begitu besar, seperti Esther, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsanya. Seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego, ia berkata, walaupun engkau tidak menolongku sekarang, aku tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Walaupun api di depannya begitu besar, dia tidak takut, dia percaya. Walaupun Daniel ada di gua situ, dia gak pernah takut. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Biar firman ini menghidupi kehidupan kita semua, dan berbicara terus di dalam hati kita, dan menuntun kita, sehingga kita mengakui bahwa Dia Tuhan pencipta alam semesta, Raja di atas segala raja, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah menang atas maut, yang mengalahkan semua musuh-musuh kita. Dan Dia yang memerintah bangsa-bangsa. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah Kudus terus berkata-kata di dalam hati anak-anak-Mu, hati hamba-hamba, sehingga kami terus berjalan maju, memperoleh kemenangan demi kemenangan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya Esa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan ku ingin